Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alyusarul Alfalah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial studi kasus dengan menggunakan Laravel 10 dan Tailwind. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah kategori. Jadi di sini ada halaman kategori, kemudian fitur CRUD-nya. Kita bisa menambahkan kategori, kemudian kita bisa mengedit dan menghapus. Nah, pada kategori ini sepertinya ada yang kurang, di mana kita tidak menaruh sebuah validasi di sini ya. Jadi kita sudah memvalidasi via controller, namun belum kita tampilkan. Jadi ketika kita men-store datanya, terlebih dahulu kita akan memvalidasi terlebih dahulu. Kemudian kita harus menampilkannya di bagian sini, di bagian tampilan usernya. Oke, kita bisa kunjungi Flowpad ya, flowpad.com. Atau kalau tidak salah, saya sudah punya sebuah komponen. Oh, belum ya. Jadi belum ada komponen itu. Oke, kita kembali ke Flowpad, lalu kita cari yang namanya alert seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak banyak sekali pilihan. Kita bisa pilih yang bagian warning, yang ini warning, lalu kita bisa pastekan di bawah label sini. Maka akan terlihat seperti ini. Oke, kita coba memfungsikannya ya. Kita bisa gunakan build template dari Laravel, yaitu error seperti ini. Lalu errornya adalah kategori name. Kategori name seperti ini. Nah, apabila kategori name itu error, maka kita akan tampilkan pesan errornya. Ini kita rapikan. Misalkan di sini message-nya ya. Message-nya seperti ini. Kita simpan. Oke, kita coba hapus dulu ya required-nya. Kita ingin mencoba. Oke, misalkan kita kirim kosongan, maka dia akan menampilkan error. Kategori harus diisi. Oke, untuk menampilkan bahasa Indonesia, kita bisa custom pesannya ya dengan cara seperti ini. Kita buat variable message, kemudian array, lalu kita kategori name seperti ini, lalu atribut apa, yaitu required ya, lalu kita buat custom pesannya di sini, misalkan kategori harus diisi seperti ini. Lalu message ini kita taruh di bagian kedua ini ya, message seperti ini. Boleh kita kembali, kita refresh, kita coba lagi, maka akan menampilkan bahasa Indonesia seperti ini, custom message-nya. Oke, kita lakukan juga di update ya, di update kita lakukan juga hal yang sama. Lalu kita isi message di sini, message, kita simpan. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian edit. Kita tampilkan errornya. Nah, oke. Sudah. Kita coba hapus dulu ya untuk required-nya, karena kita ingin memvalidasi via backend. Kita ke kategori dan kita ke edit. Kali ini kita kosong, kita enter, maka dia harus diisi. Oke, kemudian perbaikan yang kedua, kita akan ke indeks ya. Jadi di sini kita menampilkan sebuah modalnya itu masih satu persatu. Nah, kita coba lihat dulu apa yang error. Oke, jadi di sini masih ada yang kurang ya. Jadi ini kita tambahkan, sesuaikan
seperti ini. Nah, simpan. Nah, sekarang bisa di close. Oke, sekarang kita hapus celana, maka celana akan terhapus. Oke, jadi itu untuk kategori page. Baik, sekarang kita ke dashboard. Oke, pada video kali ini kita akan fokus ke bagian produk page ya, dimana kita akan mencoba melakukan CRUD juga sama seperti kategori ini. Nah, pertama kita akan merapikan dulu tampilan yang ditampilkan. Misalkan di sini ada kategori ya, nanti kita tambahkan kategori. Oke, kita bisa tutup lagi semuanya, close all. Kita fokus ke produk page. Item page, item controller. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ke indeksnya. Oke, kita akan tambahkan satu lagi di sini adalah kategorinya. Jadi kita bisa tahu ya kategori apa item ini. Di bawah description-nya kita bisa copy. Kemudian ini kategori ID. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah untuk masih murni kita ambil dari kolom items. Jadi kalau misalnya kita ada item seperti ini, kemudian data, lalu kita langsung ubah jadi array ya, seperti ini, kita akan lihat bahwa hasilnya akan dia menampilkan data dari kolom atau dari tabel produknya saja atau itemnya saja. Sedangkan kita tahu bahwa dia mempunyai relasi ke kategori, di mana kategori ini, misalkan contoh ada Nokia Lumia ini, dia berelasi dengan kategori 1, seperti itu, kategori 1 yang ini. Sekarang bagaimana cara kita menampilkan produk ini sesuai dengan kategorinya? Misalkan Nokia Lumia, berarti ini kategorinya apa, seperti itu. Tidak kategori ID seperti ini. Nah, karena kita sudah melakukan modeling di bagian model ya, untuk relasinya, kita bisa gunakan seperti ini, with seperti ini. Lalu kita cari function yang membuat item ini berelasi dengan kategori. Misalnya kita cek ya di item. Nah, ini kategori ya. Ini kategori, kita bisa copy, lalu kita masukkan sini. Nah, kalau sudah, kita bisa cek, maka dia akan langsung terkoneksi. Nah, seperti ini. Jadi, kategori ID merujuk pada ID 1 untuk kategori dengan nama smartphone. Jadi, Nokia Lumia ini kategorinya adalah smartphone. Begitupun yang satunya lagi, sama. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita hapus yang ini. Menampilkannya adalah kita bisa melakukan seperti ini ya. Jadi kita ke item, lalu ke kategori, lalu ke name. Kita ke item ya, perulangan ini berarti data raw jadi item. Kemudian kita ke kategori, lalu ke name, seperti ini. Kalau kita simpan, kita reload, maka dia akan muncul Nokia Lumia, ini HP lama, lalu kategorinya smartphone, sesuai dengan relasinya. Jadi itu untuk menampilkan datanya ya, supaya sesuai. Kemudian kita bisa lakukan, di sini ada action ya, kita tambahkan dulu buttonnya. Misalkan di sini kita tambahkan button red ya untuk hapus. Di sini saya akan menggunakan Flowpad ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu cara menginstal Flowpad dan Tailwind ke Laravel, kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Oke, delete ya. Di sini kita akan membahas mengenai delete terlebih dahulu. Di delete di sini kita akan menggunakan yang namanya modal ya, seperti halnya di bagian kategori tadi. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang berbeda untuk penggunaan modalnya, biar kalian tahu variasinya.
Oke, jadi di sini ya ada modal seperti ini. Lalu kita taruh body modalnya di bagian sini, bisa. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita cek di layout dulu ya. Oke, nah di sini saya akan menggunakan jQuery ya. Jadi pastikan dulu kita pakai jQuery. Kita jQuery seperti ini. Lalu kita pakai uncompress. Kita salin. Kemudian di default ini, di layout, kita akan menambahkan jQuery. Oke, seperti ini. Nah, supaya script ini berjalan di children yang menggunakan layout ini, maka kita perlu menambahkan yang namanya adalah stack. Seperti ini, lalu kita beri nama script. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di index ini, di bagian produk tadi ya, untuk menggunakan jQuery yang ada di layout, kita hanya perlu gunakan push seperti ini. Lalu tadi namanya apa? Yaitu adalah scripts. Lalu kita akan buka script seperti ini. Script. Nah, sekarang kita cek ya, apakah bisa berfungsi dengan baik. Kita gunakan dokumen ready function, kemudian kita alert, cek seperti ini. Nah, sudah berfungsi dengan baik ya, jQuery-nya bisa jalan. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan delete ya. Namun sebelum itu kita kembali lagi ke item controller. Kita find dulu. Kemudian kita bisa find item ID. Nah, ID ini, atau kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita find delete. Lalu kita tambahkan seperti di kategori controller, kita redirect, copy saja, lalu kita ke sini. Nah, kita kembali ke utama ya di sini, lalu kita tambahkan di sini custom message-nya, yaitu product deleted success. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai di modalnya. Di sini seperti yang kita tahu bahwa modal itu atau delete itu kita ambil berdasarkan ID-nya. Nah, saya ingin di sini ada yang namanya form delete ya. Jadi ada form di sini. Sama seperti di bagian kategori ya. Lalu action-nya dia kita cek dulu ya nama webnya. Di sini belum diatur ya. Route. Di bagian item sini dia juga menggunakan sebuah resource ya. Di sini kita menggunakan resource juga. Maka di web kita bisa menggunakan resources seperti ini. Kemudian route items. Nah, karena di bagian sini sudah dipakai ya untuk index, kita bisa accept saja. Accept index. Nah, oke, berjalan dengan baik. Sekarang kita cek dulu di route list-nya ya. Kita bisa cek di PHP Artisan route list. Oke, kita cari untuk hapus, ada di sini ya, item/item. Oke, kita kembali, kita bisa ke items/id. Nah, kita ingin nanti akan berakhir seperti ini. Oke, misalkan di sini
kita taruh ya dua ini, tombol ini. Kita kasih CSRF seperti ini. Kemudian metodenya adalah delete. Metodenya adalah delete. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita lakukan seperti ini saja, maka dia akan error. Kita coba ya. Oke. Oh, sorry, ini harusnya tipenya adalah submit. Oke, jadi untuk yang yes ini, tipe buttonnya adalah submit. Kita simpan. Nah, kalau misalnya kita delete, oh, dia sudah terdelete dengan baik ya. Oke, sebentar dulu. Oke. Oke, kita coba lagi, misalkan ini. Nah, ini terdapat error karena dia tidak bisa mengidentifikasi item ID-nya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin ketika edit, oke, masih error ya. Ini kita hapus dulu untuk sementara. Oke. Oke, oke, saya tambahkan dulu ya sebuah produk baru. Oke, jadi di sini saya ingin ketika tombol delete ini diklik, maka dia akan menambahkan sebuah atribut di bagian from sini ya. Jadi ketika tombol delete diklik, maka dia akan menambahkan atribut action, kemudian kita isi item ID-nya itu di bagian sini sesuai dengan apa yang kita klik, seperti itu. Oke, jadi ini kita hapus dulu. Nah, kita mulai masuk ke bagian jQuery-nya ya. Namun sebelum itu, kita tambahkan dulu di sini kelas delete button. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian delete ini kita tambahkan data ID seperti ini, item ID seperti ini. Jadi di sini ada atribut data yaitu bernama item ID yang diisi item ID. Oke, misalkan ini kita seperti ini ya. Jadi ada atribut bernama item ID, data item ID, lalu isinya adalah item ID. Oke, sekarang kita akan lakukan seperti ini. Nah, di sini misalkan setiap delete button atau kelas delete button diklik, maka dia akan seperti ini ya, let ID, lalu kita gunakan $this, kemudian atributnya kita ambil nilainya, yaitu adalah data item ID. Kita coba konsol log dulu, kita klik kanan, inspect, kita konsol. Nah, ketika ini klik, maka dia akan muncul ID-nya. Nah, muncul ya, 3 seperti ini. Oke. Sekarang saya ingin tambahkan sebuah ID di sini bernama delete form seperti ini. Nah, lalu kita akan tambahkan atributnya ya. Jadi kita select dulu delete form. Lalu kita tambahkan atribut, bernama atributnya adalah action ya. Lalu nilainya adalah, berarti di sini kita slash items slash di sini ya, lalu ID. Nah, sudah. Kalau kita cek di inspektor ya, kalau misalnya kita klik di sini, nah, maka dia akan muncul, seharusnya dia akan muncul. Oke, kita cari dulu di bagian sini. Nah, maka dia akan muncul ya, actionnya ke sini. Oke, kita misalkan refresh lagi, kita cari dulu ya bagian sini.
Nah, bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada atribut action. Kalau misalnya kita klik, maka dia akan muncul action. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung delete. Nah, maka produk akan terhapus. Oke. Jadi ada dua cara ya tadi. Yang pertama kita bisa lakukan seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin pop-up bodinya cuma satu ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan cara seperti ini, maka kita bisa gunakan cara seperti yang ada di kategori ini ya. Jadi dia itu setiap item punya pop-up modalnya sendiri-sendiri. Jadi kita pastikan di dalam perulangannya. Namun catatannya adalah ketika kita menggunakan cara yang ini, maka kita harus buat setiap ID-nya atau target modalnya itu unik dengan cara seperti ini ya. Nah, kita tambahkan item ID-nya supaya setiap item itu unik. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan pop modal untuk delete. Sekarang kita akan lanjut untuk ke create produknya. Oke, kita bisa tiru ya di sini. Kita cari di kategori, kita bisa tiru di bagian sini ya. Kita ambil, lalu ke indeks. Nah, kita paste. Kita ke items, kita ganti dengan items. Oke, sudah. Kita tambahkan mt 5. Nah, sudah ya. Oke, sudah terdirect dengan baik. Kemudian kita akan buat create. Kita bisa buat di sini create.php. Nah, seperti ini ya. Kita extend layout default, kemudian kita sambungkan dengan section content seperti ini. Lalu kita bisa tiru ya, seperti ini. Add kategori. Oke. Di bagian controller jangan lupa ya, items controller. Kita return dulu, return view create seperti ini. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Oke, kita add kategori, add product, lalu akan muncul ke produk. Oke, kita sesuaikan dulu, add product seperti ini. Sudah create produk ya. Kemudian kita tambahkan form untuk create produknya. Kita bisa contoh di bagian create di kategori ya. Kita bisa contoh. Oke. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan jumlah kolomnya. Di sini ada product name, description, kategori, stock price, photo, action. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada 6 ya. Kita samakan jumlahnya, ada 6. Oke, kalau sudah seperti ini, maka sudah jadi ya. Sekarang saya ingin memperbaiki kategori ini berupa sebuah dropdown ya, atau select. Ini kita bisa select seperti ini. Nah, oke, kita select. Kita coba ganti ya. Di bagian kategori sini, kategori bagian sini kita ganti.
Oke, jadi di sini saya sudah sesuaikan. Saya ingin deskripsinya berupa text area seperti ini ya. Lalu untuk kategori saya ingin drop down atau select seperti ini. Oke, kita sesuaikan lagi di bagian kategori. Ini kita ganti ya. Kategori, kemudian ini kita choose kategori. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ganti bagian kategori ini sesuai dengan kategori yang ada di bagian halaman kategori ya. Caranya adalah di item controller sini ya, item controller, di create kita panggil kategorinya. Misalkan kita kategori ya, kita ambil kategoris order by name, kemudian saya ingin dia coba dash as ya, as seperti ini. Jangan lupa kita kontrol spasi lalu kita import. Oke, lalu kita kompak, kita bawa kategorinya ke view create di product. Kalau sudah, kita kembali ke dashboard, lalu add product, lalu kita looping di sini for each categories as item, lalu yang kita butuhkan cuma satu, seperti ini. Oke, kemudian di bagian sini kita isi dengan item name-nya. Oke, sudah sesuai ya. Oke, lalu kita coba ini ke disable dulu, kita disable. Lalu untuk nilainya, kita isi nilainya dengan item ID. Jadi kita isi dengan ID-nya. Oke, seperti ini ya pada laptop smartphone. Sekarang kita akan coba kirimkan ini ke bagian controller untuk store-nya. Kita coba tangkap apakah sudah dapat diisi dengan baik. Request all seperti ini. Oke, tes laptop, kita save dulu. Oke, sudah masuk semua ya. Item name, description, kategori ID, stock, price, foto. Oke, untuk foto ini kita sesuaikan lagi. Kita ingin dia berupa file ya. File input, kita cari di sini file input. Oke, kalau sudah, kita coba validasi ya. Di sini kita validasi terlebih dahulu. Request validate. Kemudian kita validasi item name-nya. Required. Kemudian kategori required, price-nya required. Oke, kemudian kita tambahkan lagi. Oh, kita sesuaikan dulu ya. Apa saja yang required di bagian kategori atau produk ini, produk create product item. Nah, jadi yang wajib itu adalah kategori name, stock, price. Name, stock, price, stok ya, stoknya wajib dan price nya wajib, sisanya boleh no label.
Oke, kalau sudah, kita coba dulu ya. Kita save produk. Nah, sudah ya. Jadi sudah divalidasi dengan baik. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi sebenarnya satu lagi di bagian foto itu. Foto, saya ingin dia berupa dia itu nullable, tapi kalau misalkan dia diisi, saya ingin dia berupa image. Kemudian seperti ini. Formatnya adalah JPG atau PNG dengan maksimal 2 MB. Oke. Nah, supaya lebih lebih efektif, karena ada beberapa yang dia nullable, maka kita bisa kumpulkan dulu nilai-nilainya di array. Misalkan kita buat array dulu ya, input data seperti ini. Dia adalah request all seperti ini. Nah, kalau sudah, kita misalkan ada if request, misalkan request apa yang label berarti deskripsi ya. Jika dia ada description, maka input data kita isi description seperti ini, description. Nah, kemudian if lagi apa yang wajib, berarti misalkan cek. Oke, hanya foto ya. Jadi seperti ini saja. Jadi jika dia punya description, maka masukkan description sebagai key di sini ya, lalu isi dengan nilai deskripsinya. Lalu kemudian jika dia punya request has file atau foto ya, foto, maka dia request, kita bisa langsung simpan fotonya, store as seperti ini. Kemudian kita di public ya, kita bisa di public, kemudian images, lalu kita has name seperti ini. Oke. Kemudian kita juga main fotonya di sini seperti ini. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, jadi lebih bersih dan lebih readable ya. Oke, kita coba dulu apakah bisa. Kita tes. Deskripsinya kita asal aja dulu. Laptop, stoknya 12. Kemudian kita kasih foto. Misalkan ini ya, kita simpan. Oke, harus berupa image. Oke, kenapa ini? Oke, jadi tadi terdapat error ya. Yang intinya adalah ketika kita ingin memasukkan sebuah file, jangan lupa kita tambahkan EngType multivat form data seperti ini ya. Karena kalau tidak, maka dia akan mendeteksi hanya sebagai string saja, bukan file. Oke, kalau sudah, kita coba tes ya. Kita bisa tes description, laptop, stoknya 10, harganya 1 juta misalkan. Kita tambahkan foto, lalu kita tambahkan foto seperti ini, kita simpan. Store as does exist. Oke, request foto seperti ini. Kita resend. Oke, harusnya sudah masuk ya. Kita ke dashboard, data sudah masuk. Oke, kita coba cek ya di bagian store-nya ini. Kita ke storage app public images. Nah, gambarnya juga sudah masuk.
Jadi seperti itu untuk store data. Kemudian di sini kita bisa tambahkan message. Misalnya item requirednya apa seperti ini. Oke, stok ini saya ingin berupa numerik ya, numerik. Kemudian ini juga price berupa numerik. Dengan minimalnya itu dia 0. Ini stok juga minimal dia 0. Seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Misalkan di sini kan ada lebih dari 2 validasi ya. Kita tambahkan juga seperti ini. Dia harus numerik. Misalkan numerik. Untuk numerik ini dia pesannya apa? Harga berupa angka. Kemudian minimal. Harga minimal adalah min, seperti ini. Untuk min seperti ini. Lalu sama halnya seperti stok juga ya, kita samakan. Berupa angka. Kemudian foto juga sama, foto images, foto file berupa foto ya, file berupa gambar seperti ini. Kemudian memesnya adalah seperti ini ya, memes format file berupa seperti ini. Oke. Lalu yang terakhir adalah max. File berukuran seperti ini. Oke, sudah. Kita tambahkan validasinya di bagian sini. Message. Oke, kita coba tambahkan produk. Misalnya kita produknya stoknya adalah string seperti ini ya. Kita coba salah-salahkan dulu. Kita save. Nah, maka dia error. Stok harus berupa angka. Sekarang kita rapikan dulu ya di bagian sini. Jangan lupa kita kasih value berupa request yang tadi dikirimkan supaya user tidak perlu mengisi data lagi. Oops, kita taruh di bagian input. Kemudian di bagian sini juga tambahkan ya. Atau kalau di sini alt description. Kemudian ini coba selected. Nah, seperti ini. Kemudian untuk stoknya juga sama ya, value seperti ini. Lalu untuk yang price juga sama, tambahkan old seperti ini. Jadi ketika ada yang salah, misalkan seperti ini ya, ini salah, dia harus berupa angka. Misalkan dia harus berupa angka, misalkan seproduk, maka dia tidak akan hilang. Oke. Sekarang kita akan coba tambahkan produk ya, sesuai dengan yang benar. Misalkan adalah tes produk 2. Oh ya, untuk produk ini saya juga ingin dia formatnya title ya. Kita bisa rubah di sini. Misalkan $input data.
item name kita ubah dia str title. Nah, seperti ini. Oke, kita rubah, kita Ctrl Alt I, lalu kita pilih yang illuminate/support/str. Oke, kalau sudah, sekarang kita kecil semua ya, tes produk 2, lalu kita description bla 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 bla, kita pilih laptop misalkan atau smartphone, lalu stoknya adalah 10, harganya misalkan 2 juta, kita pilih gambarnya, kita simpan. Nah, maka dia akan tersimpan dengan baik. Oke, ini kita rapikan dulu ya biar lebih rapi. Return redirect, return redirect dia ke sini, lalu with sukses. Nah, seperti ini. Nah, sudah terbuat dengan baik ya. Jadi ini adalah tes produk 2, description, smartphone, dan seterusnya. Nah, untuk foto ini kita bisa tampilkan ya sesuai dengan apa yang kita punya di file sini. Namun sebelum itu kita lakukan symlink dulu dengan cara php artisan storage link seperti ini. Oke, kalau sudah di symlink, maka dia akan semacam menduplikat atau mirroring di public sini. Nah, sini ya. Oke, kita tutup. Kita bisa ke tampilan indeks ya di sini. Di sini kita akan coba sesuaikan ya. Image, lalu kita sumbernya adalah di bagian aset. Aset itu dia mengarah ke public, lalu ke storage. Oke, kita lihat dulu images. Nah, oke, kenapa ini? Nah, oke, sudah ya, sudah muncul gambarnya. Kita misalkan tambahkan ini alt-nya adalah item name, lalu kita kasih kelas web maksimalnya adalah 56. Nah, seperti ini. Jadi sudah sesuai ya, add produk. Kemudian ini delete. Oke, misalnya kita delete, dia akan terdelete dengan baik. Oke, sekarang kita akan ke bagian item controller. Lalu kita perbaiki sedikit ya. Di sini saya ingin ketika dia menghapus data, maka gambar yang sesuai yang berkaitan maka juga akan dihapus. Nah, di sini kan masih 3 ya, harusnya dia sisanya 2, sama seperti ini. Caranya adalah kita bisa ke sini, lalu kita ke path seperti ini, kita seperti ini ya, kita public, kita arahkan ke images, lalu kita sesuaikan namanya, define photo, lalu kita panggil yang namanya storage, lalu delete. Yang di delete adalah path-nya, sesuai dengan path ini. Kita kontrol spasi, lalu kita import yang paling atas ini. Oke, sudah. Kita coba lihat ya. Misalkan ini kita delete, maka akan terhapus sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ini kita delete lagi, datanya hilang, gambarnya juga akan hilang. Oke, ini kita sesuaikan ya, tadi tidak dihapus. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi misalkan ya, Lenovo misalkan seperti ini. Ini adalah laptop Lenovo. Kemudian kita kategorinya laptop, stoknya ada 100, harganya segini. Kita kasih foto, lalu kita simpan produknya. Nah, akan muncul ya langsung Lenovo, deskripsinya, kategori, dan fotonya. Nah, fotonya juga akan seperti ini, langsung masuk.
Oke, jadi itu untuk create product. Sekarang kita akan masuk bagian edit product. Kita di edit ya, kita return view edit. Nah, di sini kita akan ada item ya. Pertama kita cari dulu itemnya atau produknya. Misalkan di sini ada item, find ID. Di sini kita tambahkan ID-nya seperti ini. Kemudian kita juga cari kategorisnya untuk menampilkan kategoris. Nah, seperti ini, sama seperti yang ada di create. Kalau sudah seperti ini saja, lalu kita tambahkan lagi misalkan di sini kategoris ya, kategoris. Kemudian kita bikin halamannya di views, kita bikin yang namanya edit.blade.php. Oke, di create kita bisa copy saja ya, copy seperti ini. Lalu untuk value-nya kita sesuaikan dengan apa yang kita klik. Misalkan ini adalah item, items tadi namanya items, ini bukan plural ya, hanya satu. Oke. Item name seperti ini. Kemudian di sini ada misalkan description. Nah, ini dia selected-nya adalah misalkan dia sama dengan item item kategori ya, kategori ID. Oke, di sini di bagian selection ini supaya tidak rancu kita ganti ya, namanya adalah misalkan row seperti ini supaya tidak rancu. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini misalkan item stock, lalu ada item price. Simpan. Oke, tombolnya jangan lupa kita cari button ya, button. Kita pilih yang hijau ini ya, hijau. Atau sebenarnya kita hanya butuh kelasnya saja, kita copy kelasnya saja. Kemudian di bagian index, di table, di bagian action kita tambahkan satu lagi yaitu href. Kita arahkan ke items. Kemudian ID-nya apa? Item ID. Lalu dia edit. Kelasnya jangan lupa kita pastikan. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita bisa edit. Oke. Oke, di sini salah ya. Di bagian sini kita tambahkan edit. Nah, sini edit. Oke, kita edit. Nah, sudah masuk ya. Oke, ini kita kenapa? Kita cek dulu bagian edit. Untuk biar rapi kita close dulu ya semuanya. Kita ke edit seperti ini, lalu kita buka item controller. Nah, ini kan lebih rapi. Kategoris kita cek dulu di bagian selectnya, kategoris row. Oke, kenapa tidak muncul? Oke, sorry, di bagian sini row juga. Oke, nah sesuai ya. Oke, kita ke dashboard.
Nah, sudah. Jadi sudah pas ya. Kita edit. Nah, sekarang kita bagian formnya ini kita tambahkan ID-nya. Item ID. Nah, kita akan edit berdasarkan ID-nya. Lalu kita tambahkan metode put seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di controller kita caranya sama. Kita find dulu. Ini kita ID. Oke. Namun sebelumnya kita validasi dulu ya. Jadi kita samakan dulu dengan yang story ini. Kita samakan dulu semuanya. Samakan dulu. Oke. Kalau sudah lolos, kita bisa masukkan sini. Kita find dulu. Nah, di bagian sini, sebelum kita simpan foto yang baru, kita hapus dulu ya, sesuai dengan ID-nya. Kita bisa contoh di bagian yang destroy. Nah, di sini kita copy saja sampai sini. Oke, kita masuk ke bagian foto sini. Oke, di sini ya. Jadi ini kita item. Nah, jadi sebelum kita simpan foto yang baru, kita hapus dulu foto yang lama, biar tidak terduplikat. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita akan sepertinya item, kemudian update. Nah, seperti ini. Updated sukses. Oke. Sekarang ini kita ganti menjadi Asus. Harusnya sudah cukup ya. Misalkan ini kita ganti menjadi 200. Kita ganti menjadi 10. Nah, kita kategorinya tetap, kita simpan. Oke, Ctrl M does not exist, kita cari dulu. Oke, ini. Nah, kita reload, kita resign. Nah, maka akan terupdate ya. Asus, ini laptop Asus, bla bla bla, sesuai dengan apa yang kita update. Sekarang kita akan coba ganti gambarnya ya. Jadi di sini ada gambar yang ini. Kita akan ganti dengan gambar yang baru. Kita edit. Dan kita akan update foto. Lalu kita cari misalkan kita cari gambar yang lain ya. Misalkan nah ini kita save product, maka gambarnya akan terganti. Dan di bagian project Laravel gambarnya juga akan diganti. Dan gambar sebelumnya akan dihapus. Oke, jadi itu ya untuk create product dan edit product. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.